Sungguh sekali tadi saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya begitu menikmati hadirat Tuhan di sore hari ini. Dan saya teringat dengan masa-masa waktu praktek itu. Saya ingat bagaimana proses pembentukan, sehingga proses pembentukan inilah yang membuat kami bertahan sampai hari ini di pusat pelayanan di Immanuel semua. Selamat sore, dan saya berharap melalui pelayanan firman pada sore hari ini saudara dikuatkan dan firman Tuhan saudara berkati oleh pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Kalau saudara membaca ini dalam terjemahan yang lain, di sini dikalimatkan dengan kalimat aku akan membalikan keadaan bagi umatku. Coba ikuti saya 1, 2, 3. Tuhan akan membalikan keadaan. 1, 2, 3. Tuhan akan membalikan keadaan. Saya bisa hafal ayat ini dengan baik, kalimat ini dengan baik. Tuhan akan membalikan keadaan bagi umat. Saudara, pada waktu saya membaca ayat ini, kemudian mempersiapkan sebagai bahan khotbah di ibadah yang diberkati sore hari ini, saya percaya bahwa Tuhan yang kita layani dengan setia adalah Tuhan yang membalikan keadaan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Perjanjian Lama sampai di dalam kitab Perjanjian Baru, Dia adalah Tuhan yang mengubah segala sesuatu. Saudara masih ingat bagaimana Tuhan yang mengubah Rahim yang mandul dan akhirnya memiliki seorang anak. Bagaimana Sarah, bagaimana Hana yang mandul dan akhirnya mereka memperoleh anak. Di dalam kitab suci juga dicatat bagaimana Dia membukakan jalan ketika bangsa Israel ada berhadapan dengan laut Kulsum. Ketika bangsa Israel hampir tidak punya kepastian dengan masa depan, tetapi Tuhan membukakan laut Kulsum dan laut Kulsum terbelah menjadi dua, sehingga bisa dilewati oleh umat Israel sampai ke tanah Kanaan. Tuhan adalah Tuhan yang membalikan keadaan. Saudara juga bisa baca di dalam Perjanjian Baru bagaimana Tuhan mengubah 5 roti dan 2 ikan dan menjadi makan dan dapat memberi makan 5.000 orang. Alkitab juga mencatat di dalam Perjanjian Baru, Dia adalah Allah yang mengubah kulit yang penuh dengan dusta menjadi kulit sejernih padi. Saudara, pada sore hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, tetapi mungkin saja dengan pergumulan hidup yang luar biasa, pikiran-pikiran saudara memberitahu saudara secara pribadi bahwa sepertinya situasinya nampak akan permanen. Adakah di antara saudara yang tergoda di sore hari ini mulai berkata, sepertinya masalah yang dihadapi baik secara keuangan, baik secara keluarga, baik dalam bisnis, nampaknya ini masalah tidak akan pernah selesai. Nampaknya masalah ini akan tetap permanen. Saudara mungkin berpikir, saya rasanya tidak akan pernah keluar dari masalah ini. Saya mungkin tidak akan pernah sembuh. Saya tidak akan pernah melihat keluarga saya dipulihkan. Saudara,
pada sore hari ini boleh saya mengajak saudara untuk dengan iman, ayo bersiap, sama-sama katakan di dalam hati saudara, bersiap. 1, 2, 3. Bersiaplah bahwa Tuhan akan membalikkan keadaan. Bersiaplah, Tuhan akan membalikkan keadaan. Saya punya iman bahwa pada sore hari ini saudara yang sakit, Tuhan akan mengubahnya yang sakit menjadi sembuh. Amin. Tuhan akan mengubah. Mungkin saudara sedang berada di titik terendah, mungkin dalam kecanduan, saudara ingin sekali untuk mengalami kebebasan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mengubah kecanduan menjadi kebebasan. Mungkin saudara-saudara hari-hari sedang bergumul dengan masalah keuangan yang rumit, sulit sekali untuk diprediksi. Saya beriman pada sore hari ini Tuhan akan mengubah yang namanya kekurangan menjadi kelimpahan. Hari-hari ini mungkin jemaat Tuhan di GPDI Rosari sedang berhadapan dengan perjuangan yang tak mudah di dalam segala sesuatu untuk berhadapan dengan situasi yang sulit. Saya katakan dengan iman, Tuhan akan mengubah perjuangan menjadi kemudahan. Sama-sama katakan haleluya. Tahun 2025 saudara akan melihat Tuhan akan membalikkan keadaan. Saudara akan melihat Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal yang sama juga saudara bisa lihat di dalam kitab Zakaria. Coba saudara buka dalam kitab Zakaria pasal 4 ayat 7. Saudara masih ingat cerita ini mungkin banyak dibahas. Saya tadi ngobrol sejenak dengan Bapak Gembala memberikan pendalaman Alkitab. Saya yakin pasti merupakan hal yang sudah biasa mungkin sudah dengar. Saya sore hari ini berkhotbah ya. Haleluya. Coba saudara sama-sama haleluya. Saudara percaya bahwa pada sore hari ini Tuhan akan balikkan keadaan. Amin. Haleluya. Selesai kita baca dalam Zakaria pasal 4 ayat 7. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Dia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak bagus sekali batu itu. Kalau saudara membaca ini, kitab Zakaria adalah kitab yang ditujukan kepada Zerubabel yang pada saat itu menjadi gubernur yang bertanggung jawab atas pembangunan kembali Bait Suci. Tidak mudah bagi Zerubabel untuk membangun Bait Suci ini. Ada perlawanan yang dihadapi, ada tantangan yang besar, dan digambarkan di dalam kitab suci seperti gunung yang besar. Coba tarik nafas dalam-dalam, katakan gunung yang besar. Tetapi mungkin perlawanan yang dihadapi oleh Zerubabel rasanya memang seperti gunung yang besar. Tapi Tuhan berkata, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Di dalam terjemahan lain dikalimatkan dengan bagus sekali. Gunung yang besar itu akan menjadi gundukan tipusan, akan rata. Jadi Tuhan akan membalikkan keadaan. Gunung yang besar yang mungkin sedang dihadapi oleh Zerubabel, Tuhan akan balikkan keadaan menjadi tanah rata. Saudara, gunung bisa jadi ini mewakili rintangan yang saudara hadapi terlihat permanen. Sepertinya rintangan yang saudara hadapi ini tidak akan pernah berubah. Tantangan yang semakin sulit, berat, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Orang Jawa Timur kok ya, begini terus keadaan. Gunung sepertinya merupakan pergumulan saudara yang tak mungkin bisa berubah. Sepertinya permanen. Sepertinya pergumulan itu tidak tergoyahkan. Depresi juga bisa menjadi gunung yang dengannya saudara mungkin harus berjuang. Saya melayani di altar intimasi di Live TikTok. Saya banyak membimbing anak-anak Tuhan yang mengalami depresi. Mereka berpikir ini seperti gunung yang besar yang mereka harus atasi. Beberapa yang harus dirawat di rumah sakit karena masalah depresi. Gunung juga bisa menjadi bagian dalam pergumulan keluarga, entah itu suami, entah itu anak-anak. Gunung juga bisa menjadi pergumulan dalam bisnis. Gunung bisa menjadi pergumulan seperti hutang yang menumpuk yang nampaknya tidak mungkin bisa terselesaikan. Sepertinya permanen. Saudara, ini adalah hari yang baru. Bolehkah saudara tersenyum melihat saya pada sore hari? Ini adalah hari yang baru. Gunung itu akan berubah. Amin. Gunung itu akan berubah. Tuhan akan meratakannya menjadi seperti gundukan tipusan. Kau gak ada aminnya? Amin. Katakan dengan iman. Walaupun mungkin secara fakta saudara nampaknya permanen sekali ini masalah, tapi saudara harus yakini firman Tuhan ini. Saudara harus menerima firman ini dengan iman.
Firman ini tidak akan pernah saudara alami jika saudara berpikir, pendeta Walter tidak sedang berbicara dengan saya. Pendeta Walter sedang berbicara tentang orang lain. Tidak. Firman ini untuk saudara. Saudara mungkin hari-hari sedang berhadapan dengan gunung yang besar. Saudara harus yakin bahwa gunung itu akan menjadi gundukan Ustaz. Saudara mungkin berkata, Pak Gembala, Pak Pendeta, situasi saya sepertinya tidak akan pernah berbalik. Situasi saya tidak akan pernah berbalik. Sulit sekali. Tapi saya ingatkan, keraguan, pikiran negatif itu akan membatalkan apa yang ingin Tuhan lakukan untuk saudara. Itu akan membatalkan itu. Saudara, pada sore hari ini ketika saudara mendengarkan firman ini, mengapa saudara tidak menjadi percaya? Saudara harus menjadi orang percaya, bukan peragu. Dapatkanlah pagi hari pada sore hari ini persetujuan dengan Tuhan. Amin. Saudara mungkin lihat, saudara lihat pergumulan baik anak-anak, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, nampak seperti itu. Saudara mendapatkan firman Tuhan di sore hari ini, bahwa gunung yang besar akan berubah menjadi gunung kata. Saudara harus terima itu dengan iman bahwa Tuhan akan balikkan keadaan itu. Haleluya. Saudara, saya berharap setelah selesai firman Tuhan ini, saudara mengangkat tangan dan berkata bahwa saya percaya. Saudara berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau menjanjikan bahwa Engkau akan membalikkan keadaan. Engkau akan membalikkan keadaan kesehatan saya. Engkau akan membalikkan keadaan kekurangan saya. Engkau akan membalikkan keadaan yang berkaitan dengan karir. Dalam nama Yesus, Tuhan akan balikkan keadaan. Haleluya. Apapun pada saat sore hari ini, apapun yang saudara anggap itu sebagai permanen, apapun yang saudara pikir tidak bisa saudara lewati, saudara perlu melihat gunung itu dengan iman dalam nama Yesus. Gundukan tanah, gunung itu akan berubah menjadi gundukan tanah. Gunung yang besar itu akan berubah menjadi tanah yang rata. Saudara, saya mau kasih contoh, nanti saya akan bersaksi tentang apa yang saya khotbahkan ini. Saya akan saksikan kepada saudara. Tapi saudara tahu bahwa ketika Tuhan siap untuk membalikkan keadaan, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Kalau Tuhan bilang berputar, pasti akan berputar. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Tidak ada penyakit, tidak ada kecanduan, tidak ada masalah yang dapat menghentikan Tuhan kalau Tuhan bilang balik keadaan. Apa yang Tuhan maksudkan untuk saudara pada sore hari ini pasti akan terjadi. Saya aminkan ketika berbicara khotbah di depan GBD Losari. Ketika saudara mungkin saudara kata, Pak, saya sudah melakukan semuanya. Saya sudah doa, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berpuasa. Kurang apa saya? Saya belum melihat keuangan saya benar-benar pulih. Ketika laporan medis mungkin belum membaik, tapi imanilah pada sore hari ini. Tidak, saya harus bersiap-siap. Tuhan membalikkan keadaan akan datang. Ini adalah hari yang baru. Apa yang Tuhan mulai, Tuhan juga lah yang akan menyelesaikan. Sama-sama ikuti saya satu dan tiga. Apa yang Tuhan mulai, katakan yang keras pada sore hari ini. Apa yang Tuhan mulai, Tuhan akan selesaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya tidak ada gunung yang saudara hadapi yang tidak dapat Dia ubah. Tuhan ubah menjadi gunung kata. Amin. Tuhan pasti ubah. Saya pernah melayani satu keluarga. Dia bercerita tentang pergumulan yang dihadapi dan ada begitu banyak orang yang menentangnya, termasuk khususnya di dalam pelayanan. Tetapi ada satu hal di dalam cerita itu dia katakan, bahkan di dalam bisnisnya dia harus berhadapan dengan pergumulan. Orang-orang yang menentangnya. Tapi saya katakan begini, tidak ada satupun yang tidak dapat Tuhan ubah. Termasuk orang yang menentangmu, dia akan berbalik dan mendukung sebesar. Tiba-tiba dia cerita kepada saya, Pak Pendeta, benar orang itu begitu menentang saya dan karu-karuan, tapi sekarang dia yang mendukung saya dalam pekerjaan. Tidak ada gunung yang besar yang saudara hadapi yang tidak dapat diubah oleh Tuhan menjadi tanah yang rata. Haleluya. Saya bercerita di dalam kitab suci bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal 7, saudara akan menemukan bagaimana Yesus telah meninggalkan kota Kapernaum menuju ke kota lain. Masih saudara masih ingatkan ceritanya? Saya bisa lihat di sini ada murid-murid dan sekelompok orang besar sedang mengikuti Yesus. Ketika dia tiba di kota,
ternyata ada prosesi pemakaman yang sedang datang ke arahnya. Ada prosesi pemakaman yang datang ke arah. Mereka sedang berjalan untuk menguburkan seorang anak laki-laki dan seorang anak laki-laki dan diantar oleh ibunya yang sekarang juga adalah seorang janda. Beberapa buku komentar yang saya baca berkaitan dengan kisah ini, ternyata beberapa bulan yang lalu dia juga baru menguburkan suaminya. Dan sekarang ini dia akan menguburkan satu-satunya putranya yang dia kasih. Saudara bisa membayangkan betapa dia penuh dengan kesedihan. Saudara bisa bayangkan tragedi yang dia alami, pasti ada rasa sakit. Sebab pada masa itu putranya mewakili keamanan. Putranya mewakili keamanan. Putranya itulah yang nantinya akan merawat dia di tahun-tahun berikutnya. Tetapi kitab suci mengatakan, ketika Yesus melihatnya, hatinya hancur. Dia sedih karena anak satu-satunya mati. Baru saja baru menguburkan suaminya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu kok ketika saudara terluka. Amin. Tuhan melihat ketika saudara terluka. Dia melihat ketika saudara kesepian. Tuhan melihat ketika saudara merasa kewalahan. Saya bisa membayangkan jika ada di antara saudara yang mungkin sudah merasa kewalahan. Capek sekali Pak saya. Saya banyak melayani orang yang berkata demikian. Pak, saya capek. Saya sudah kewalahan dengan keadaan ini. Sudah capek, sudah lelah. Adakah di antara saudara yang mungkin hari-hari ini sedang tidur malam tapi sulit tidur karena pergumulan yang begitu banyak? Kemudian saudara berkata, saya rasanya sudah tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan. Bolehkah saudara sentuh kiri kanan dan katakan, saya sabar dan mantap. 1, 2, 3. Yang keras, saya sabar dan mantap. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin sedang berburu habis-habisan dan rasanya, aduh sudah lelah sekali. Bisa nggak kira-kira saya akan melanjutkan perjalanan? Dengarkan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara. Sama seperti ketika dia berjumpa dengan perempuan ini, Tuhan tergerak dengan kasih sayang. Demikian juga pada sore hari, ketika saudara mungkin bersedih karena pergumulan yang nampaknya permanen, ketika mungkin saudara terluka, ketika saudara mungkin merasa kesepian, pada sore ini saya punya kabar gembira. Tuhan tergerak dengan kasih sayang untuk saudara. Kemudian apa yang terjadi? Yesus mendatangi wanita itu dan berkata, jangan menangis. Yesus berkata, jangan menangis. Saya bisa membayangkan mungkin Yesus berkata begini, kamu menangis sekarang, oke tidak apa-apa, tapi aku akan membalikkan keadaan. Rasa sakit ini tidak permanen ibu. Kesedihan ini bukanlah bagian cerita sebagai cerita akhir. Mungkin seperti itu. Mungkin Tuhan datang kepada wanita itu sudah terus nangis. Tapi oke, tidak apa-apa nangis. Tapi aku datang untuk membalikkan keadaan. Kemudian Yesus berjalan mendekati para pembusung jenazah. Kemudian para pembusung jenazah meletakkan jenazah tersebut. Mereka melakukannya, tapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian Yesus berbicara kepada anak laki-laki itu. Dia berkata, anak muda, bangunlah. Anak laki-laki yang telah meninggal itu duduk di samping mungkin duduk di samping para pengantar jenazah dan mulai melihat sekeliling. Saudara, Yesus pergi mengangkatnya dan menyerahkan kepada ibunya hidup dan sehat. Haleluya. Ibu ini berubah dari kesedihan yang besar menjadi kegembiraan yang besar. Ibu ini berubah dari berkabung yang besar menjadi kegembiraan yang besar. Ibu ini telah mengalami depresi, ibu ini telah mengalami putus asa, ibu ini mungkin sudah tidak tahu bagaimana dia bisa melanjutkan kehidupan, tetapi Tuhan membalikkan keadaan. Sekarang dia masih menangis. Dia masih menangis terseduh-seduh, tetapi itu bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata yang penuh dengan kegembiraan. Jemaat dipilih dosa, terkadang hidup menjadi sedih. Coba sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Terkadang hidup menjadi sedih. Saudara mungkin meneteskan air mata karena sakit yang tak kunjung sembuh, laporan medis yang buruk. Mungkin saudara sakit juga karena ada anak yang tiba-tiba menghancurkan hati orang tua. Saudara mungkin sudah sedih, sepi hari ini karena dulu punya mimpi-mimpi
harapan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tetapi mimpi kok tak kunjung digenapi, janji Tuhan tak kunjung digenapi. Saudara, akan ada saat-saat bergabung. Tapi saya ingin saudara melihat bahwa ini bukan akhir. Amin. Saya rindu untuk menyatakan sekali lagi, ini bukan akhir. Kalau saudara mungkin lagi sedih, kecewa, capek, lelah, seperti ibu janda ini, saya mengatakan ini bukan akhir. Sekali lagi saya katakan, ini bukan akhir. Saya punya iman, kita melayani Tuhan yang dapat membalikan keadaan. Seperti halnya wanita ini, dia akan turun tangan. Amin. Tuhan akan turun tangan dan mengubah kesedihan menjadi sukacita. Saya percaya pada sore hari ini saya akan melihat dia akan mengubah kehancuran menjadi keutuhan. Dia akan mengubah perkabungan menjadi kaya-kaya. Haleluya. Suatu saat saya punya iman, saya bisa bersaksi mungkin di gereja ini dan berkata, suatu saat saya mengimani Tuhan membalikkan keadaan. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa, tapi saya imani firman Allah, gunung yang besar itu akan berubah menjadi tanah rata. Suatu saat selesai firman ini, saudara bisa bersaksi dan mengalami apa yang saudara imani pada sore hari. Saudara, kita semua memiliki situasi yang terkadang terlihat mati. Ya, kita semua melihatnya seperti itu. Kita semua memiliki situasi yang terkadang terlihat mati. Mimpi yang telah kita serahkan dan janji-janji Tuhan yang sepertinya seakan-akan terlambat. Tapi saya berkata dengan iman, Tuhan akan menghidupkan kembali hal-hal ini. Amin. Tuhan akan menghidupkan kembali hal-hal yang mati. Tuhan akan membalikkan keadaan yang tiba-tiba saudara berkata, wow, dengan cara Tuhan. Saya kagum dengan cara Tuhan. Sehingga saudara pergi bukan dikalahkan, tetapi saudara akan kembali dengan kemenangan. Mungkin pada sore hari ini, saudara pikir usaha saudara sudah mati. Saudara mungkin punya bisnis dan apa ini sudah mati. Tetapi suatu saat Tuhan akan mengejutkan saudara dalam nama Yesus. Pemulihan akan datang, pertolongan Tuhan akan datang. Suatu saat ada seorang anak Tuhan berbicara kepada saya, bagaimana dia sudah berbulan-bulan, bahkan sudah mendekati 1 tahun tidak closing. Saya bilang jangan menyerah, jangan menyerah, sebab Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi lelah sebelum waktu menuai itu tiba. Jangan lelah. Baru saja menghubungi kami melalui via WA dan berkata, Pak, terjadi closing luar biasa. Dan closingnya tum, terjadi ledakan bertubi-tubi. Terjadi closing. Dia seorang marketing di properti dan Tuhan bukakan jalan berkat yang luar biasa. Kadang kita sudah mau menyerah. Kita lihat sepertinya sudah mati. Bisnis menurun, keuangan amburadul. Kita lihat ini sepertinya nampaknya mati. Tapi sabar, sekali lagi, saya sabar dan mantap. Yang sabar, Tuhan akan datang. Tuhan datang dan dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang supranatural, seperti ibu janda di Nain. Saudara mungkin suatu saat akan menangis, tetapi bukan lagi menangis dengan kesedihan, tapi menangis dengan kekaguman dengan kebesaran Tuhan. Haleluya. Suatu saat saudara akan meneteskan air mata bersaksi, luar biasa Tuhan. Tapi bukan lagi menangis karena sedih, tetapi menangis karena betapa baiknya Tuhan yang kembali menghidupkan segala sesuatu yang nampaknya sudah mati. Saya menambahkan lagi sebuah cerita dalam kitab suci, bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Dalam kitab suci ada seorang wanita yang bernama Ruth. Wanita yang masih muda, tetapi sayang sekali dia sudah menjadi janda. Suaminya meninggal. Saya yakin dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi janda di usia yang begitu muda. Saudara dapat membayangkan rasa sakit yang dia alaminya, bagaimana dia mengalami rasa sedih yang luar biasa ketika ibu mertuanya bernama Naomi yang juga seorang janda memutuskan untuk pindah ke Bethlehem. Ruth ikut untuk merawatnya. Menariknya ketika mereka di Bethlehem, mereka tidak memiliki penghasilan, tidak punya penghasilan. Saya bisa membayangkan mungkin mereka sudah patah hati di negara. Untuk bertahan hidup, setiap pagi Ruth pergi ke ladang untuk mengambil gandum yang terlewatkan oleh para pekerja. Jadi kalau para pekerja mengambil gandum, kalau ada yang
Sepertinya keadaan Rut nampak kekurangan, penuh perjuangan, penuh kesetiaan, dan itu semualah yang dialami oleh Rut setiap hari. Tetapi menarik sekali, pemilik ladang bernama Boas mengatakan kepada para pekerja-pekerjanya untuk meninggalkan segenggam gandum dengan sengaja. Jadi kalau mereka lagi memanen gandum, mereka akan meninggalkan dengan sengaja biji gandum tersebut untuk dapat dibawa pulang oleh Rut. Dan puji Tuhan, awalnya Rut harus berjuang habis-habisan ekstra dengan keras, tetapi setelah Boas membicarakan hal itu kepada para pekerjanya, sekarang Rut memiliki lebih dari cukup. Tuhan merawat Rut. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, jika ceritanya berhenti di situ, itu akan menjadi cerita yang bagus. Kalau cuma sampai di situ pasti hanya cerita yang bagus. Tetapi ketika Tuhan membalikkan keadaan, saya punya iman begini, Tuhan akan membayar kembali untuk apa yang tidak ada. Tuhan akan bayar kembali apa yang tidak ada. Dia akan membawa kita keluar menjadi lebih baik. Kalau Tuhan balikkan keadaan, Dia akan membuat kita menjadi lebih baik. Itu prinsip sederhana. Menariknya, seperti ini cerita. Pemilik ladang itu bernama Boas jatuh cinta dengan Rut, dan akhirnya mereka menikah. Sekarang Bapak Ibu, dia tidak harus bekerja di ladang. Dialah yang menjadi owner ladang itu. Dia tidak harus bekerja di ladang, tetapi dia memiliki ladang. Di sinilah saya mau bicarakan kepada saudara. Tuhan itu membalikkan keadaan. Dia mengubah kekurangan menjadi kelimpahan, mengubah kesetiaannya menjadi pernikahan dengan pria yang sukses dan juga saleh. Haleluya, puji Tuhan. Mereka memiliki seorang bayi dan mereka memberi namanya Obed. Nah, Obed ini memiliki seorang putra bernama Isai. Isai memiliki seorang putra bernama Daud. Haleluya. Sehingga Rut menjadi nenek buyut dari raja terhebat yang pernah hidup. Bahkan di dalam perjanjian baru, nama Rut dicatat sebagai bagian dari garis keturunan Mesias Yesus Kristus. Tuhan balikkan keadaan. Awalnya dia berjuang habis-habisan, tapi Tuhan balikkan keadaan. Saudara, dengarkan kalimat ini dengan baik. Tuhan sangat ahli mengubah kesedihan menjadi sukacita. Tuhan sangat ahli mengubah perkabungan menjadi kaya-kaya. Pada sore hari ini, saudara mungkin telah mengalami kehilangan, atau saudara mungkin sedang berhadapan dengan hal-hal yang tidak adil. Ya, memang mudah untuk kita putus asa. Sangat mudah bagi kita untuk putus asa. Tetapi ketika saudara tahu apa yang Tuhan rencanakan, haleluya. Ketika saudara tahu apa yang Tuhan rencanakan, saudara akan melihat perubahan di masa depan yang sangat luar biasa. Saya punya iman begitu. Ketika saudara Tuhan berkati, Tuhan balikkan keadaan, saudara akan lupa dengan segala kehilangan yang pernah terjadi. Saudara akan lupa. Ketika saudara betul-betul melihat dan mengalami bagaimana Tuhan balikkan keadaan, saudara akan lupa dengan semua kejadian yang sulit, yang sukar, yang susah yang pernah saudara alami terdahulu. Sama-sama bertanda tangan di dalam, oh haleluya, Tuhan pasti balikkan keadaan. Haleluya. Sama-sama yang berasa Tuhan pasti balikkan keadaan. Saudara akan sangat diberkati, saudara akan sangat bahagia, sangat puas, sehingga saudara ketika melihat ke belakang, saudara tidak akan sakit, tidak akan pernah ingat itu. Wah, luar biasa. Saudara akan bergerak maju dengan iman, dipenuhi dengan ucapan syukur dan berterima kasih atas apa yang telah Tuhan lakukan. Pada sore hari ini, saya mungkin berkata, Pak, saya ini sepertinya sudah ketinggalan kayaknya. Beberapa orang seangkatan saya sudah ada di depan, tetangga saya sudah ada di depan, sebab saya mengalami situasi yang buruk. Tolong jangan khawatir. Tolong sore ini jangan putus asa. Tuhan balikkan keadaan, pasti akan datang. Amin. Pasti akan Tuhan tunjukkan kepada saudara. Tuhan sangat ahli bahwa saudara mungkin berada di latar belakang, sekarang berada di latar depan. Bagaimana saudara mungkin diabaikan, Tuhan sangat ahli untuk membawa saudara seperti menonjol. Dan bekerja di ladang menjadi pemilik ladang. Saya doakan saudara sore hari ini masuk di dalam musim di mana Tuhan akan kembalikan keadaan. Haleluya.
Tuhan balikan keadaan dalam nama Yesus pasti akan terwujud kepada jemaat GBD di Rosari. Saya punya iman, boleh saya katakan dengan iman sore hari ini, bagi saudara-saudara yang sakit, Tuhan akan ubah menjadi kesehatan. Bagi saudara-saudara yang mungkin meminta, perlu pergumulan, harus membayar utang dan lain sebagainya, saya punya iman, saudara bukan meminta dalam nama Yesus, tapi saudara akan diberkati berkelimpahan. Seperti firman Tuhan katakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang berharap anak cucunya meminta-minta. Tuhan akan mengubah kesedihan menjadi sukacita dalam nama Yesus. Apa yang menghalangi saudara di masa lalu, saya katakan sekali lagi, tidak permanen. Entah itu masalah keluarga, masalah anak. Kalau saudara mungkin lagi berkumpul dengan anak, pasti anak-anak akan berbalik. Pasti anak-anak akan dipulihkan. Pasti anak-anak akan diberkati. Haleluya. Ini adalah hari yang baru, hari Minggu. Saya percaya kekuatan yang telah menahan saudara mungkin hari-hari ini tidak bisa bebas karena banyak tantangan, banyak pergumulan. Dalam nama Yesus itu akan menjadi tanda yang baru. So mungkin terpengaruh terus berdiam, masalah ini terus seperti gunung besar. Saya imani sore hari ini menjadi tanda. Dalam nama Yesus, saya percaya saudara akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya akan menutup dengan sebuah kesaksian. Perjalanan pelayanan kami di Sidoarjo tidak mudah. Saya hanya punya dua modal. Pertama, saya bersyukur dididik dengan baik di dalam pelayanan. Di Walu saya ingat sekali, saya jadi bekerja. Ternyata saudara, saya pernah di pertemuan hamba Tuhan di Bapak Agrowisata Batu Amat. Tapi saya lupa namanya. Dia hamba Tuhan sudah sangat senior, hamba Tuhan dari Jawa Barat. Kemudian lagi ngobrol di meja makan, lagi sarapan pagi. Kemudian ada teman saya berkata, oh ini dulu tinggal di Jawa Barat, praktek di Jawa Barat. Oh praktek ke siapa ya? Praktek di mana? Oh saya praktek di Om Temo di Rosari. Oh memang kalau praktek di situ Kopassus kan? Pasti dilatih untuk menjadi komandan pasukan khusus, menjadi pasukan khusus. Dan benar saudara, saya ingat sekali saya merintis pelayanan itu selama 2,5 tahun. Saya khotbah hanya di depan istri dan anak saya yang masih bayi. Saya cuma minta satu sama Tuhan, jangan sampai mertua saya datang ke tempat ini. Jangan sampai, wah bisa pulang dari dosa. Saya bertahan 2,5 tahun saya khotbah di kursi yang hanya ada istri dan anak. Istri saya menceritakan kami pernah hidup dengan uang 1.500 rupiah per hari. Saya puasa setiap hari hanya makan di sore hari, kemudian saya puasa lagi dengan makan tahu, makan tempe, sayur bayam dan nasi. Cuma itu aja. Berat sekali, tapi puji Tuhan, Tuhan mulai memberkati kami dalam pelayanan. Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa ada baptisan dan suatu saat ada seorang pengusaha seperti Bapak malaikat mendatangi kami. Dia menggerakkan rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Saya terlalu polos dan saya tidak mendengarkan Bapak Gembala memberikan nasihat kepada saya di meja makan. Saya ingat sekali, Om pernah mengingatkan itu harus ada kepastiannya. Tapi saya begitu polos, saya tahu mereka baik, dan akhirnya benar. Setelah rumah itu diberikan, dibangun, kami harus berhadapan dengan resolusi dengan masyarakat. Kami harus dibawa ke kantor lurah. Selama 1 bulan lebih kami tidak bisa beribadah. Puji Tuhan akhirnya kami bisa beribadah kembali. Namun suatu saat tiba-tiba kami mendapat berita bahwa yang bersangkutan yang memiliki rumah ini meminta kami supaya untuk membeli tempat ibadah tersebut. Saya kaget, saya stres, saya tidak pernah menyangka harus diperlakukan dengan cara seperti itu. Bahkan dia meminta kami coba cari-cari rumah lagi yang lain. Dan dia ternyata sudah bergerilya di jemaat yang kami layani kurang lebih 3-4 keluarga yang dibawa, dan ternyata istrinya sudah jadi gembala. Jadi maunya supaya mungkin mereka yang akan menempati tempat itu untuk mereka jadi pendeta di situ. Wah sangat stres sekali. Saya doa puasa. Tapi saya ingat sekali sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh almarhum tante. Waktu om tante merintis pernah tidur dan opa datang tiba-tiba tidur di tempat yang dibuat dengan kayu kalau bersama dan bunyi jatuh.
Berarti saya pikir, oh berarti masih mau handle besok. Saya ingat sekali katanya tante pernah mengangkat Kak Ellen karena dalam keadaan sakit bawah keluar. Saya masih ingat sekali. Berarti masih ada yang lebih susah dari kita dalam pelayanan. Tapi sulit sekali, sangat sakit. Saya ditikam dari belakang dengan cara yang penuh keenasan. Dan akhirnya setelah mujizat Tuhan terjadi, kami bisa memberi tempat ibadah itu dengan cara di KPR. Di cara KPR juga banyak mujizat terjadi. Tapi puji Tuhan bisa itu. Jemaat sukacita, jemaat bahagia, tapi kami tidak berpikir memikirkan setiap bulan. Setiap bulan kami harus membayar tempat ibadah itu kurang lebih 5 juta lebih, 5 juta lebih. Ditambah anak saya sekolah di Petra, di sekolah Kristen, cukup mahal anak saya sekolah. Belum mereka les, belum mereka apa, dan biaya sangat membengkak. Tapi 1 tahun pertama saya hanya katakan Tuhan pasti balikkan keadaan. Tuhan pasti tolong kami. Tahun berikutnya ternyata tidak. Pas memasuki tahun 2024 saya katakan Tuhan terus terang. Kalau ini sampai tahun 2025 saya nyerah. Karena di tahun 2025 kami pasti floating. Dan kalau floating tidak floating kami harus membayar kurang lebih 7 sampai 8 juta per bulan. Itu sangat tidak mudah bagi kami. Saudara yang menarik adalah saya mulai pelayanan live di TikTok. Saya melayani live di TikTok, saya tidak tahu berapa banyak juga di sini. Saya live di TikTok. Tapi ada sebuah kesaksian yang menarik adalah ini. Ada seorang ibu di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, dia mengikuti pelayanan kami. Kemudian dia menghubungi kami dan membuat kami melayani beliau dengan baik. Kami doakan. Dan menariknya dia membuat sebuah pertanyaan yang sangat membuat saya diberkati Tuhan. Pertanyaannya begini, apa yang Anda butuhkan di pelayanan? Saya tidak pakai lama, saudara. Secepat kilat saya menjawab. Kami lagi butuh bahwa kami harus berkumpul dengan tempat ibadah ini. Kami harus membayar sekian dan berusaha. Kalau ibu bertanya demikian, nilai yang kami butuhkan di dalam pelayanan. Tanpa tereng alih-alih, kurang lebih tanggal 30 Juli Tuhan bekerja kepada ibu ini, dan tanggal 30 Juli tempat ibadah itu lunas. Kurang lebih masih menyisakan 10 tahun kami harus membayar tempat ibadah itu. Kalau diangkat di dalam dananya 458 juta. Mau jadi di mana 458 juta? Sangat sulit. Tetapi bulan Juli memasuki bulan Agustus kami ada ibadah ulang tahun gereja tanggal 11 Agustus. Saya memberikan informasi kepada jemaat, saudara, puji Tuhan tempat ibadah kita ini sudah lunas. Semua jemaat menangis dan saya katakan Tuhan telah membalikkan keadaan. Haleluya. Nampaknya seperti permanen. Saya berpikir apakah nanti saya sudah umur 50 baru tempat ibadah ini lunas. Saya berkata Tuhan pasti lunas. Tuhan pasti membalikkan keadaan. Gunung yang besar ini nampaknya besar sekali. Tuhan pasti akan mengubah ini. Saudara, pada sore hari ini saya berbicara adalah apa yang saya ketahui. Saya mengetahui apa yang saya katakan. Saya mengimani firman Allah ini dengan teliti dengan baik. Tuhan pasti akan mengubah keadaan. Apakah ada di antara saudara yang sedang menghadapi seperti gunung yang besar? Bumi sudah menggumulinya berbulan-bulan. Bumi sudah bergumul untuk bertahun-tahun. Sebetulnya tidak ada perubahan sama sekali. Terimalah firman ini dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan pasti akan mengubahkan dan membalikkan keadaan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa melalui pelayanan firman ini. Pelayanan firman itu menjadi berkat bagi saudara dan saudara di keluarga Yesus. Berapa banyak saudara yang diberkati dengan pelayanan firman ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama. Bila hati terasa puji Tuhan. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi nama Yesus. Mari nyanyikan pujian. Kalau saudara hari-hari sedang menghadapi gunung yang besar dan membuat hati terasa berat, ambillah waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan pasti membalikkan keadaan. Amin. Bila hati terasa
percaya Tuhan akan membagikan keadaan. Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat GBDI Losari, apapun tantangan yang saat mereka ini hadapi, pada sore hari ini Tuhan kembalikan keadaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hidupkan, yang lemah Tuhan kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hadapan Allah yang hidup, kami berdoa saat ini umat Tuhan akan memberikan korban persembahan. Apa yang telah kami terima dari Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan kerelaan, dengan setia dan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, para pelayan-pelayan altar yang melayani pelayanan persembahan, kami berdoa Tuhan memberkati segala pergumulan mereka. Kami akan memberi persembahan ini dengan iman, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan dari mereka Allah, diberkati pelayanan dan keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan sebuah persembahan. Kita akan ujian. Diberkatilah anak cucu kita. Pengumuman, puji Tuhan. Haleluya. Info gereja minggu mendatang, hari Kamis ibadah praise and worship terbuka umum jam 5 sore, hari Jumat Bistom doa di gereja jam 11 siang. Kembali hari Minggu depan ibadah raya disertai perjamuan suci. Minggu ini ada yang saudara kita yang berulang tahun di tanggal 20 Januari 2025. Yang lalu yaitu Ibu Wami, yang barangkali ada yang boleh disebutkan yang minggu ini ulang tahun. Persilakan, mari diundang maju saat doa berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Info gereja saya serahkan kepada saudara.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara merasa diberkati sore hari ini? Puji Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter serta dengan Ibu ada di tempat ini ya. Kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati pelayanannya di Sidoarjo dan juga keluarganya. Tuhan selalu memberkati. Nah, puji Tuhan, menambahkan pengumuman dari pengurus gereja bahwa semua program gereja di tahun yang baru ini sudah selesai dikerjakan. Puji Tuhan, walaupun dengan banyak hambatan ya, biasa ada kecil-kecil ya yang harus kita lewati, tetapi ya puji Tuhan sudah selesai dan sudah berlaku mulai tanggal 25 Januari kemarin ya. Jadi ini ada pembaharuan dari program yang setahun sudah kita jalani. Evaluasi dari kami, semua pengurus dan semua para pelayan Tuhan ya, Tuhan Yesus memberkati, semua berjalan dengan baik. Namun tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas kerohanian kita semakin kita juga tingkatkan ya, baik dari tata cara, aturan dan apapun yang menyangkut dengan kegiatan gereja. Dan semua puji Tuhan sudah selesai, tinggal saya bagikan di grup WA jemaat ya. Karena kalau saya copy atau print terlalu banyak dan pastinya Bapak Ibu nggak akan baca ya. Saya percaya pasti nggak dibaca. Jadi lebih baik nanti saya arahkan bertahap ya, untuk kepengurusan minggu depan baru saya tampilkan siapa-siapa yang menjadi pengurus. Dan terima kasih yang sudah mengembalikan formulir komitmen pelayanan. Yang belum mendapatkan formulir tersebut ada di belakang ya. Ini secara sukarela dan kerelaan hati ya. Kami tidak mau paksa, ayo kamu melayani ya, terserah. Kalau kita paksa nanti tidak akan berjalan dengan baik dan percuma ya. Lebih baik dengan keikhlasan, niat hati ya. Tapi kami dari pastoral rindu kalau kita semua mau melangkah maju bersama ya, bekerja sama di dalam pelayanan Tuhan. Semua kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di tahun ini ya. Puji Tuhan, saya tidak akan panjangkan pengumumannya, nanti bisa dilihat di grup WA. Besok baru saya akan share karena hari ini masih saya terus menyusun kepengurusan dan tugas-tugasnya masih ada yang harus direvisi ya. Kalau yang misalnya kemarin, misalnya diakonia, ada hal yang kita rasa ini enggak, sepertinya agak membingungkan atau sudah diperbaharui ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada revisi atau apapun itu jangan langsung dibaca, wah ini begini, nanti saya jangan Bapak Ibu ya, praktekkan dulu ya, karena semua yang kita lakukan ini bukan untuk memancing emosi atau cari gara-gara di jemaat atau di siapapun ya yang terlibat di dalam pelayanan, tetapi ini semua untuk kebaikan kita semua. Dan semuanya juga kami sudah pikirkan panjang lebar apa yang menjadi plus dan minusnya. Pasti semuanya juga ada plus dan minus. Kalau mulus-mulus aja nggak mungkin. Tinggal tergantung dari kita bagaimana cara kita menempatkan diri. Kita berada di barang, orang, dan situasi yang benar, bukan yang baik. Kalau yang baik itu belum tentu benar, tapi kalau yang benar sudah pasti baik. Amin, saudara? Saya nggak tahu bisa ngomong gitu ya, karena saya juga ingat sekali kata-kata ini ketika kami sekolah waktu itu yang penting ya. Kalau kita mau menjadi seorang yang baik itu sulit, yang tidak bisa kita ukur baiknya orang itu atau apapun itu baik itu sulit ya. Tapi kalau benar, memang melalui proses dan pembentukan, tetapi benar itu pasti baik ya. Kalau baik belum tentu benar, karena kita kan orang percaya harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Benar kan saudara? Ya, itulah yang saya ingin
disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita tetap kuat ya iman percaya kita di dalam Tuhan. Ya, itu saja pengumuman dari kami, ada tambahan dari pastoral dan saya undang kita semua berdiri dan saya mengundang untuk yang berulang tahun maju di sini, nanti akan didoakan oleh ada hamba Tuhan di sini, Bapak Gembala dan Pastor Walker. Ya, kita nyanyikan pujian sebab Kau besar perbuatan dan sungguh ajaib. Haleluya, amin. Bapak Gembala akan mendoakan juga bagi mereka yang sakit yang tidak dapat disebutkan namanya, tetapi kami bawa dalam doa sekaligus doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Seluruh berdoa bagi keluarga yang lagi berduka. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sangat baik, yang selalu memperhatikan kebutuhan kami, keadaan kami, bahkan masa depan kami, semua ada di dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan, kuatkan dan hidupkan keluarga yang berduka. Haleluya. Tuhan, Engkau sumber hiburan. Kami hanya dapat berdoa. Kuatkan hati mereka, keluarga. Kuatkan mereka. Sehingga mereka mampu menghadapi apa yang telah Tuhan buat dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami doa bagi hamba Walker, suami istri, anak-anak, yang mereka layani jauh. Kami berdoa di keberadaan mereka. Mereka membutuhkan
kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melayani. Juga jemaat yang dilayani. Ini pergumulan mereka. Engkau jawaban dari semua pergumulan umat-umat dikasih kami sekalian mereka. Santau beribadah sambil masing-masing, baik jemaat yang ada di Losari, yang ada di luar kota Losari, semua kami doakan. Sertai mereka memberikan tubuh yang sehat, kuat, bahkan lebih dari Tuhan pelihara mereka. Baik sial maupun malam, penyertaan Tuhan selalu nyata dari berbagai gangguan niat orang jahat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lindungi mereka. Yang mereka selalu bersama damai dalam ketenangan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Semua pekerjaan mereka, usaha mereka, kecil besar, Tuhan diberkati. Sebagai petani peternak apapun semua kami serahkan di dalam tangan Yesus. Engkau sumber segala-galanya. Anak cucu mereka yang masih sedang bersekolah, kuliah, di mana kami berdoa, berikan mereka selalu hikmat. Engkau sumber hikmat. Buatlah mereka berhasil dalam sekolah, kuliah mereka. Nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah, buat segala berkat Tuhan. Dan jemaat yang ada sore hari pulang dengan sejahtera, damai dari Allah. Bahkan anugerah selalu melimpah bagi kami semua. Bahkan di dalam damai sukacita Yesus Kristus selalu memenuhi sekaligus dalam hidup kita. Bahkan oleh persekutuan Allah Roh Kudus tinggal bersama kita, merawat kita mulai sekarang sampai Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput semua orang yang percaya dan setia masuk ke dalam kerajaan-Nya. Oleh sebab itu kita yang percaya lalu mengatakan amin. Haleluya, selamat sore. Yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
boleh pulang. Ya, banyak. Atau belakang yuk. Atau belakang. Formulirnya ya, saya. Tantang isi cuci. Udah isi belum? Kalau kurang ambil lagi. Kalau kurang puas ambil lagi. Coblos nomor 9. Iya. Jangan lupa dicoblos. Coblos nomor 9. Jangan lupa dicoblos. Nanti masih banyak Kejar-kejaran. Boleh banget. Balikin. Terima kasih pelayan. Ya, salam. Minggu Arab. Ada yang di Surabaya, ada yang dari Surabaya itu di Plastik sukses.